Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada diskusi kali ini kita akan membahas konstitusi, menganalisis permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan Undang-Undang ITE. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Afla Fikri Mahmud sebagai pemateri yang pertama. Selanjutnya ada Farhan Muhammad Rajib sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Muhlisa Zafira, yaitu saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Untuk pengertian konstitusi akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu Afla Fikri Mahmud. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi terdapat dua macam. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 sebagai contoh konstitusi tertulis. Saat ini UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1945 di Indonesia berlaku konstitusi RIS. Dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satunya undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tahun 2008. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE yang akan dibacakan oleh Farhan Muhammad Rajib. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer jaringan, komputer, dan atau media elektronik lainnya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disebut Undang-Undang ITE yang bunyinya
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pelaksanaan Undang-Undang ITE di Indonesia. Bila dilihat dari konten Undang-Undang ITE, semua hal penting sudah diakomodir dan diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang ITE sudah cukup komprehensif mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Mari kita lihat beberapa cakupan materi Undang-Undang ITE yang merupakan terobosan baru. Undang-Undang ITE yang mana mengakui tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, tinta basah, dan materai. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Di sisi lain, kita tahu maraknya carding atau pencurian kartu kredit di internet berasal dari Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang ITE, diharapkan bisa mengurangi terjadinya praktik carding di dunia maya. Dengan adanya Undang-Undang ITE ini, para pengguna kartu kredit di internet dari negara kita tidak akan di blacklist oleh toko-toko online dari luar negeri. Sebab situs-situs seperti www.amazon.com selama ini masih memblacklist kartu-kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia karena mereka menilai kita belum memiliki cyber law. Nah, dengan adanya Undang-Undang ITE sebagai cyber law pertama di negeri ini, negara lain menjadi lebih percaya atau trust kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas solusi terhadap permasalahan pelaksanaan dengan Undang-Undang ITE di Indonesia. Implementasi Undang-Undang ITE bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit, serta merupakan proses yang berlangsung secara dinamis. Misalnya yang kita ketahui dalam bab 7 Undang-Undang ITE disebutkan, perbuatan yang dilarang pasal 27 sampai 37, semua pasal menggunakan kalimat setiap orang, dan lain-lain. Padahal perbuatan yang dilarang seperti spam, penipuan, cracking, virus, flooding sebagian besar akan dilakukan oleh mesin olah program, bukan langsung oleh manusia. Banyak yang menganggap ini sebagai suatu kelemahan, tetapi ini bukanlah suatu kelemahan, sebab di belakang mesin pengolah program yang menyebarkan spam, penipuan, cracking, virus, flooding, atau tindakan merusak lainnya tetap ada manusianya, the man behind the machine. Sehingga kita tak mungkin menghukum mesinnya, tapi orang di belakang mesinnya. Mengacu pada pasal 27-37, hanya akan ditangkap orang yang menyebar virus, tapi tampaknya bukan pembuat virus. Logikanya sederhana. Virus tak akan merusak sistem komputer atau sistem elektronik jika tidak disebarkan melalui sistem elektronik. Artinya, bahwa jika sampai virus itu disebarkan, maka si penyebar virus itu yang akan dikenakan pasal pidana. Tentu hal ini harus dibuktikan di pengadilan bahwa si penyebar virus itu melakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Maka langkah paling awal yang bisa dilakukan pemerintah adalah berkolaborasi dengan akademisi dalam merancang suatu kebijakan. Lihat saja bagaimana Barack Obama menggunakan jasa para profesor ilmu perilaku demi keberhasilan implementasi peraturan. Selain itu, sebelum membuat kebijakan, ada baiknya pemerintah melakukan eksperimen di luar uji publik. Melakukan eksperimen terlebih dahulu akan jauh lebih ekonomis daripada langsung menerapkan kebijakan publik. Studi eksperimen sebelum membuat kebijakan adalah hal yang sangat jarang dilakukan pemerintah Indonesia. Penerapan kebijakan kadang-kadang terkesan memaksakan atau sekedar kepentingan politis segelintir orang. Singkatnya, studi eksperimen atas perilaku pengambilan keputusan penting untuk para pembuat kebijakan. Pemerintah harus mampu mengeluarkan usaha yang lebih baik, yang lebih tidak terburu-buru, apalagi berdasarkan kepentingan sesaat, politis, dan pribadi. Pemerintah harus lebih giat bereksperimen secara ilmiah terlebih dahulu untuk mempelajari perilaku masyarakat sebelum menerapkan peraturan, sebab kebijakan yang baik akan menciptakan kondisi negara yang baik, tertib, dan maju. Secara umum, masyarakat memandang Undang-Undang ITE masih hanya sebagai formalitas sesaat.
yang mana peraturan dan perundang-undang yang disusun hanya berlaku jika ada kasus yang mencuat. Dalam kehidupan sehari-hari, baik masyarakat umum ataupun kaum terpelajar tidak sepenuhnya mematuhi atau mengindahkan Undang-Undang ITE ini. Terbukti dengan masih tingginya tingkat pelanggaran cyber, penipuan, ataupun pengaksesan situs porno. Maka dari itu sosialisasi Undang-Undang ITE pada masyarakat juga memiliki peran penting. Seperti edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengkampanyekan internet sehat lewat media, membagikan software untuk memfilter situs-situs bermuatan porno dan kekerasan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.